Hello everyone, we are from Group 2. We will do presentation about peningkatan keterampilan menulis akademik bahasa Inggris melalui teknik pengajaran Diklotos. Penelitian tindakan pada program studi pendidikan bahasa Inggris STKIP Muhammadiyah Rekang. But before we start our presentation, perkenalkan, nama saya Sintong Simanung Khalid and my partner Yunika Astriani Boru Padang, Titi Rohani Napitupulu, and Isra Simamora. Okay, we will to start our presentation. Jadi yang menjadi pendahuluan atau latar belakang pada penelitian atau masalah ini ialah penguasaan keterampilan menulis akademik bahasa Inggris pada program studi pendidikan bahasa Inggris khususnya semester 2 pada kampus STKIP Muhammadiyah Rekang masih sangat kurang. Hal ini dibuktikan dari rendahnya nilai hasil menulis akademik bahasa Inggris pada setiap mahasiswa, serta sulitnya menulis artikel dalam bahasa Inggris, makalah untuk diskusi, seminar, simposium, dan juga termasuk makalah untuk memenuhi tugas suatu mata kuliah. Jadi, penelitian tindakan atau action research perlu dilakukan untuk meningkatkan keterampilan menulis akademik bahasa Inggris melalui teknik pengajaran Dictoclose atau Dictoclose teaching technique. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya, seperti apa sih teknik pengajaran Dictoclose itu? Jadi teknik pengajaran Dictoclose itu adalah kegiatan pembelajaran dengan teknik dikte. Jadi siswa mendengarkan wacana lisan, mengidentifikasi kata kunci, dan bekerja sama secara berkelompok untuk merekonstruksi kembali wacana yang didiktekan tersebut. Jadi, menurut Ruth Watrip menyatakan bahwa credited with developing a new way to do dictation known as Dictoclose, an integrated skill for language learning in which students work together to create a reconstructed version of the text read to them by their teacher. Yang artinya, dengan mengembangkan cara baru atau melakukan dikte yang dikenal sebagai Dictoclose, keterampilan terintegrasi untuk pembelajaran bahasa di mana siswa bekerja sama untuk membuat versi teks yang direkonstruksi yang dibacakan oleh guru mereka. Teknik Dictoclose terhadap pengajaran menulis esai akademik menurut The Education Bureau of the Hong Kong bahwa Dictoclose dikembangkan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk merekonstruksi teks dengan menggunakan kata kunci atau catatan yang telah mereka tulis. Dan dalam prosedur teknik pengajaran Dictoclose, siswa diharuskan menulis kata kunci dari teks esai yang mereka telah dengarkan. Dan kemudian, hasil dari rekonstruksi teks esai akademik tidak boleh sama dengan teks aslinya. Dan rekonstruksi teks tersebut tidak lepas dari struktur penulisan akademik esai, yang dimana struktur penulisan akademik esai tersebut ialah introduction, body, and conclusion. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yunika Astriani. Salam untuk kita semua. Saya Yunika Astriani Berupadang akan melanjutkan pemaparan materi kami, yaitu dengan judul Peningkatan Keterampilan Menulis Akademik Bahasa Inggris melalui Teknik Pengajaran Dictoclose. Nah, dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian tindakan, yang dimana peneliti sangat berperan aktif dalam penelitian ini. Nah, si peneliti sangat aktif dalam meneliti dan terlibat langsung dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Nah, dalam penelitian ini yang harus dilakukan oleh si peneliti ialah pra-observasi, perencanaan, sampai pada tahap refleksi dalam setiap penelitian. Kemudian, data yang dikumpulkan berbentuk kualitatif dan kuantitatif melalui beberapa sumber data, yaitu yang pertama dosen, mahasiswa, tes, dan dokumen. Nah, pengumpulan dan analisis data didasarkan atas 4 parameter kunci,
Yang pertama itu data primer, instrumen, pelaku analisis, dan analisis data. Nah, untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis esai dalam akademik bahasa Inggris, mahasiswa dikumpulkan data kuantitatif. Nah, data kuantitatif berupa proses dan informasi tentang penerapan teknik pengajaran Diktoklos yang dikumpulkan dari tugas-tugas mahasiswa dan catatan pengamatan penelitian pada kegiatan refleksi. Nah, dalam penelitian ini, peneliti mengikuti prosedur penelitian tindakan yang berupa siklus-siklus penelitian. Yang pertama itu praobservasi, kedua rencana, yang ketiga pelaksanaan tindakan, yang keempat pengamatan, dan yang kelima itu refleksi. Nah, dari data penelitian terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif penelitian berupa peristiwa dan informasi tentang keterampilan menulis akademik bahasa Inggris sebelum dan sesudah diterapkannya pembelajaran melalui teknik pengajaran Diktoklos. Nah, kemudian instrumen pengumpulan data yang digunakan antara lain yaitu yang pertama dokumen, yang kedua pemberian tugas ataupun tes kepada mahasiswa, dan kajian dokumen yang dilakukan terhadap rencana pembelajaran yang terlebih dahulu disusun oleh si peneliti. Nah, yang disusun oleh peneliti yang pertama itu silabus, hasil belajar, ataupun catatan pribadi untuk memberikan tes dilakukan kepada mahasiswa. Nah, tes awal yang diberikan oleh peneliti untuk mengidentifikasikan kekurangan ataupun kelemahan dari mahasiswa dalam menulis akademik, dan setiap akhir siklus untuk mengetahui peningkatan mutu yang dihasilkan ataupun yang diperoleh mahasiswa. Nah, hasil dari penelitian ini, keterampilan awal mahasiswa berdasarkan kemampuan awal yang dikumpulkan pada tahap praobservasi, diketahui bahwa masalah yang dihadapi oleh mahasiswa ialah rendahnya keterampilan menulis esai akademik bahasa Inggris yang disebabkan oleh rendahnya cara menyikapi dan minat terhadap pembelajaran keterampilan menulis akademik. Nah, oleh karena itu, peneliti memberikan solusi dengan menguji cobakan metode Diktoklos. Nah, pada penelitian Diktoklos ini, si peneliti memberikan pertanyaan pada mahasiswa dan kajian dokumen yang dilakukan terhadap rencana pembelajaran yang terlebih dahulu disusun oleh si peneliti. Nah, yang disusun oleh peneliti yang pertama itu silabus, hasil belajar, ataupun catatan pribadi untuk memberikan tes dilakukan kepada mahasiswa. Nah, tes awal yang diberikan oleh peneliti untuk mengidentifikasikan kekurangan ataupun kelemahan dari mahasiswa dalam menulis akademik, dan setiap akhir siklus untuk mengetahui
peningkatan mutu yang dihasilkan ataupun yang diperoleh mahasiswa. Nah, hasil dari penelitian ini, keterampilan awal mahasiswa berdasarkan kemampuan awal yang dikumpulkan pada tahap pra-observasi, diketahui bahwa masalah yang dihadapi oleh mahasiswa ialah rendahnya keterampilan menulis esai akademik bahasa Inggris yang disebabkan oleh rendahnya cara menyikapi dan minat terhadap pembelajaran keterampilan menulis akademik. Nah, oleh karena itu, peneliti memberikan solusi dengan menguji cobakan metode Dictogloss. Nah, pada penelitian Dictogloss ini, si peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan tes kepada mahasiswa. Nah, dapat kita lihat gambar grafik dari hasil tes keterampilan awal menulis esai akademik yang dilakukan oleh si peneliti ialah kriteria penilaian yang paling menonjol ialah tes respon. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari hasil tes keterampilan awal menulis esai akademik mahasiswa sangat jauh ataupun masih belum seperti yang diharapkan oleh si peneliti. Sekian dari pemaparan saya, dan seterusnya akan dilanjutkan oleh Saudari Isra. Terima kasih. Saya akan melanjutkannya itu tentang rumusan rencana, tindakan, dan pengamatan. Sesuai dengan prosedur penelitian, tindakan rencana dan pengamatan dirumuskan dengan penentuan fokus pengamatan dan tindakan, prosedur tindakan, jadwal, skenario, pelaksanaan alat, dan teknik pengumpulan data. Berdasarkan hasil pengamatan, maka peneliti menyusun rencana tindakan sebagai berikut. Yang pertama itu siklus pertamanya. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan menulis esai akademik bahasa Inggris mahasiswa. Adapun aspek-aspeknya, yang pertama itu teks responsi, yang kedua koherensi and cohesion, yang ketiga lexical research, yang keempat gramatika rank and accuracy. Berdasarkan hasil pengamatan, pelaksanaan tindakan hasil teks keterampilan menulis esai akademik ditemukan bahwa 1. Tahap pertamanya dalam siklus disikapi partisipan dengan kekakuan. Tahap keduanya yang dilakukan diisi dengan pertanyaan tentang bagaimana cara menulis kata kunci teks. Tahap ketiga, partisipasi merekonstruksi teks dengan lebih mudah karena mereka telah menulis kata kunci yang mereka telah dengarkan. Tahap keempat itu yaitu partisipan tidak terlihat bosan dengan kegiatan pengajaran karena teknik Dictogloss. Simpulan siklus satunya yaitu hasil refleksi siklus 1 menunjukkan bahwa respon partisipan positif. Hal ini terencana melalui keaktifan partisipan dan tetap terjaga walaupun situasi perkuliahan tidak aktif ataupun tidak terlalu efektif karena dilaksanakan 3 kali seminggu. Selanjutnya yaitu siklus keduanya. Berdasarkan hasil refleksi pada siklus 1 disusunlah rencana tindakan kelas untuk siklus 2. Pelaksanaan tindakan pada siklus 1 ini merupakan kelanjutan siklus 1 dengan memperhatikan berbagai kelemahan yang masih dilakukan. Berdasarkan tahap pelaksanaan tindakan dan pengamatan siklus 2, maka refleksi dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, partisipan lebih mudah untuk menulis kata kunci yang telah didiktekan melalui rekaman. Yang kedua, pertanyaan tentang kosakata dan tata bahasa sebagai hasil dari cara mengkonstruksi kata. Yang ketiga, walaupun waktu yang dibutuhkan lebih panjang, partisipan lebih mudah memahami melalui teknik Dictogloss. Yang keempat, partisipan lebih mudah memahami bagaimana struktur menulis esai akademik. Yang kelima itu, peningkatan tersebut menunjukkan keberhasilan penelitian sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.
selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Titi Rohanina Pitubulu. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu simpulan siklus 2. Simpulan dalam pelaksanaan tindakan siklus 2 ini didasarkan pada tahap refleksi yang menunjukkan telah tercapainya indikator keberhasilan penelitian, yaitu sekitar 73% partisipan dapat memenuhi standar. Maka disimpulkan bahwa penelitian telah memenuhi semua indikator keberhasilan penelitian. Oleh karena itu, penelitian tidak perlu melanjutkan lagi ke siklus berikutnya atau ke siklus yang lebih tinggi. Pembahasan informatika pada program internasional mempermudah ketika semester akhir pada saat menyusun skripsi. Keterampilan menulis esai pada akademik juga sangat bermanfaat untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dan pada siklus yang kedua ini, kecanggungan partisipan masih tampak meskipun sedikit. Dalam perjalanan siklus ini, masih banyak dibahas tentang kontribusi kalimat. Partisipan sudah mengenal struktur penulisan esai akademik. Mereka mampu mengkontribusi teks dengan lebih mudah, walaupun masih ada beberapa kesalahan dalam pilihan kata, tata bahasa, dan sebagainya. Simpulan, program studi pendidikan bahasa Inggris pada siklus pertama mengalami 3 peningkatan poin, sedangkan siklus kedua ada sih meningkat cuman hanya 1 poin. Meskipun demikian, perolehan peningkatan poin setiap siklus berbeda-beda, tetapi kenaikan skor mahasiswa selalu meningkat. Ekip Muhammadiyah Rekang berjalan dengan baik dan lancar, yaitu dengan diterapkannya penggunaan teknik pengajaran Diktoklos dalam pembelajaran tersebut. Awalnya memang mengalami kekakuan, kesulitan, sehingga belum berjalan maksimal, karena kolaborator maupun mahasiswa belum terbiasa dan belum berpengalaman dengan teknik ini. Hasil keterampilan menulis akademik mahasiswa dapat ditingkatkan melalui teknik pengajaran Diktoklos. Sekianlah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator.